Di zaman kuno, dunia diperintah oleh dewa dan monster, tetapi Perseus yang setengah dualah yang mengalahkan monster yang dikenal sebagai Kraken dan menyelamatkan dunia. Ayahnya Zeus menawarinya untuk memerintah di sisinya sebagai hadiah, tetapi Perseus menolaknya karena dia lebih suka hidup sebagai manusia. Akhirnya istri Perseus meninggal, namun hal tersebut tidak membuatnya berubah pikiran. Dia masih hidup sebagai nelayan sederhana dan merawat putranya Helios dengan baik. Suatu malam, Zeus mengunjungi Perseus untuk membawa kabar buruk, para dewa kehilangan kekuatannya karena umat manusia tidak berdoa lagi. Ini berarti mereka tidak dapat lagi menahan iblis di dalam gerbang Tartarus dan segera Kronos, Titan kolosal dan ayah dari semua dewa, dapat melarikan diri dan membawa malapetaka ke dunia. Zeus ingin Perseus membantu mereka dalam hal ini, tetapi Perseus menolak karena prioritasnya adalah putranya dan dia tidak berpikir dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat perbedaan. Setelah Zeus pergi, Perseus pergi tidur dan mulai mengalami mimpi buruk tentang Kronos yang menyerang desanya dan hampir membunuh putranya. Sementara itu Zeus bertemu dengan saudaranya Poseidon dan putranya Ares, yang tidak senang mendengar Perseus tidak datang, menganggapnya tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan perjalanan ke Tartarus untuk memperbaiki tembok dan di sana mereka menemukan Hades, yang masih membenci saudaranya Zeus dan Poseidon karena membuangnya ke dunia bawah. Karena itu, Hades memutuskan untuk mengkhianati keluarganya dan menyerang dengan melepaskan bola api dan monster. Pertarungan sengit dimulai tetapi karena para dewa lemah, mereka tidak dapat bertarung dengan kekuatan penuh dan Poseidon terkena serangan hebat. Zeus terganggu oleh kehilangan saudaranya dan Ares mengambil kesempatan untuk melumpuhkan Zeus untuk bergabung dengan Hades. Kemudian Ares mencuri petir Zeus untuk menjadi lebih kuat. Pada saat itu, sekelompok Chimera keluar dari dunia bawah untuk menyerang manusia di seluruh dunia. Perseus melihat satu tanah di desanya dan bergegas kembali untuk mengambil pedangnya untuk melindungi rumahnya. Penduduk desa berkumpul di sekitar kawah yang ditinggalkan binatang itu. Tetapi tak lama kemudian Chimera itu kembali dan menyebabkan semua orang lari ketakutan. Pengejaran dimulai di seluruh desa saat Perseus mencoba yang terbaik untuk melawan monster itu dan mengawasi putranya. Setiap kali Chimera menyemburkan api, Perseus menggunakan apapun yang ada di tangannya sebagai perisai, dan ketika dia cukup dekat, dia menusuk bagian manapun dari monster yang bisa dia jangkau. Dia akhirnya terlempar ke tanah, tetapi ketika Chimera hendak membunuh Helios, Perseus menyatukan dirinya dan menarik perhatian Chimera pada dirinya sendiri, menyebabkannya terjerat dalam banyak rantai. Monster itu mulai melarikan diri dan menyeret Perseus bersamanya, dan begitu mereka berada di luar desa. Perseus mengambil rantai dan menipu makhluk itu untuk menghirup api, yang menyebabkan Chimera itu terbakar sendiri. Setelah itu, Perseus meminta tabib untuk merawat luka-lukanya dan Helios untuk ikut bersamanya ke Gunung Berhala, tempat orang-orang dulu menyembah para dewa tetapi sekarang sudah hancur. Mereka menemukan patung Zeus dan mulai berdoa, tetapi yang muncul adalah Poseidon, yang nyaris berhasil melarikan diri pada detik terakhir. Dia memberitahu Perseus tentang pengkhianatan tersebut dan bahwa Zeus telah ditangkap, jadi Perseus harus menemukan putra Poseidon, Agenor, yang bersama Ratu Andromeda, dan bersama-sama mereka akan mencari dewa Hephaestus yang jatuh, yang memiliki kunci untuk mengalahkan Kronos. Kemudian Poseidon meminta Perseus untuk memberikan Trisula kepada putranya sebelum dia meninggal. Sementara itu, Zeus dirantai agar Tartarus menyerap kekuatannya dan menggunakannya untuk membebaskan Kronos. Ares menggunakan momen itu untuk menjelaskan bahwa dia membenci ayahnya karena dia selalu memiliki sikap pilih kasih yang jelas terhadap Perseus, yang menghina para dewa dengan lebih memilih untuk hidup sebagai manusia. Kronos telah menjanjikan keabadian Ares dan Hades jika mereka membebaskannya, tetapi Zeus menganggap itu semua bohong untuk membuat mereka berpihak padanya. Kembali ke desa, Perseus akhirnya menerima bahwa dia perlu bertarung jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Helios, yang memberi ayahnya sebuah belati yang dia buat sendiri. Kemudian Perseus memanggil Pegasus hitamnya, yang membawanya tinggi ke langit. Ini memungkinkan dia untuk menemukan pasukan Ratu Andromeda, yang bersiap untuk bertarung di dekat pintu masuk dunia bawah. Para pemanah menyerang Perseus ketika mereka melihatnya terbang, tetapi mereka dengan cepat meletakkan senjata mereka ketika mereka menyadari bahwa inilah pahlawan yang mengalahkan Kraken. Sementara semua orang berlutut kepadanya, Perseus bertemu kembali dengan Andromeda dan menceritakan segalanya, termasuk fakta bahwa mereka harus berhenti berdoa kepada Ares atau mereka akan memanggil kehadirannya. Andromeda menerima untuk membantu dan membawa Perseus menemui Agenor, yang dipenjara karena pembohong dan pencuri. Perseus menjelaskan situasinya dan Agenor menolaknya. Tidak ingin berurusan dengan dewa yang meninggalkannya. Namun Perseus menunjukkan ini bisa memberinya kebebasan, jadi Agenor meminta pengampunan kerajaan, emas, dan perahu sebagai imbalan atas bantuannya. Andromeda menerima untuk memberikan semuanya kepadanya demi kemanusiaan. Kemudian di kapal baru Agenor, Andromeda mengetahui bahwa Hephaestus adalah orang yang membuat Trisula Poseidon, garpu rumput Hades, dan petir Zeus. Jika mereka menggabungkan ketiganya, mereka dapat membentuk tombak Trium, senjata yang digunakan para dewa untuk mengalahkan Kronos pertama kali. Hephaestus tinggal di Pulau Kail, yang tidak pernah ditemukan, tapi Agenor bersumpah dia tahu bagaimana menuju ke sana. Perseus menerima untuk membebaskannya dari rantainya dan menyerahkan Trisula, yang segera ditempelkan Agenor di perahu untuk memandunya ke pulau. Saat mereka sampai di Kail, mereka menyadari ada jebakan tersembunyi di mana-mana.
Penjaga Andromeda ingin berdoa kepada Ares untuk perlindungan, dan Perseus harus mengingatkan mereka bahwa Ares tidak lagi berada di pihak mereka. Kelompok itu mencoba untuk berhati-hati, tetapi Agenor masih masuk ke dalam kawat dan tertangkap di dalam jebakan. Sementara mereka mendiskusikan bagaimana cara mengeluarkannya, jebakan itu tiba-tiba diambil dengan talinya, dan Perseus mencoba mengejarnya hanya untuk menemukan sebatang pohon dilemparkan ke arahnya. Perseus dengan cepat mengelak dan terkejut saat mengetahui ada Ciklop di balik semua ini. Tim Andromeda mencoba membantunya, tetapi Ciklop kedua muncul dan mulai membunuh para prajurit. Andromeda bersembunyi dengan pengawalnya Corina, yang mencoba berdoa kepada Ares dan Andromeda harus membungkamnya. Seekor Ciklop akan menemukan mereka, tetapi tiba-tiba ia mendengar jeritan menyakitkan dari rekannya dan bergegas untuk memeriksanya. Ternyata Perseus berhasil menikam para Ciklop yang mengikutinya, dan dengan bantuan para prajurit, dia mengaktifkan salah satu jebakan hutan untuk melumpuhkannya. Ciklops kedua datang untuk menyerang dan Perseus mengaktifkan Trisula untuk mempertahankan diri. Hal ini menyebabkan Ciklop ketiga muncul dan menghentikan rekannya karena Trisula adalah simbol kelompok yang dikirim oleh para dewa. Agenor dibebaskan dan Ciklopes berlutut untuk menghormati Perseus. Sementara Ares memanfaatkan Zeus yang dirantai untuk mulai memukulnya berulang kali. Ares tidak tahu batasannya sendiri, jadi Hades harus menghentikannya sebelum dia merusak rencananya. Zeus mulai menua dengan kecepatan tinggi saat rantai menutupi lengannya dengan lava untuk menyerap kekuatannya. Beberapa saat kemudian, kelompok itu akhirnya berhasil sampai ke sarang Hephaestus. Dewa tua itu tidak terdengar terlalu waras, tetapi dia mengenali Perseus dan memberitahu dia bahwa dia tidak dapat membantu karena dia tidak memiliki kekuatan dewa lagi sejak Zeus mengambilnya darinya ketika dia membuangnya ke alam manusia. Andromeda meraih tangan Hephaestus dan memohon bantuannya, yang cukup membuatnya berubah pikiran karena Andromeda mengingatkan Hephaestus pada istrinya Aphrodite. Hephaestus kemudian mengungkapkan bahwa dialah yang merancang Tartarus dan memasukkan jalan rahasia yang bisa mereka gunakan. Mereka harus sampai ke jantung Tartarus, dan untuk itu mereka harus menyeberangi labirin yang mengelilinginya. Kelompok itu pergi untuk mencapai gedung yang berbeda di mana Hephaestus menyembunyikan pintu masuk labirin, dan dia memberi Agenor peta labirin untuk berjaga-jaga. Saat hendak menuju pintu, tiba-tiba Ares muncul. Dia membunuh tentara Andromeda yang tersisa dan Perseus meninjunya, tetapi dia tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan. Saat Hephaestus membuka pintu tersembunyi, kelompok itu menyerang Ares, tapi dia terlalu kuat dan dengan mudah mendorong mereka semua menjauh. Corina berlutut dan mengungkapkan bahwa dialah yang berdoa untuknya, tetapi Ares berterima kasih padanya dengan membunuhnya. Melihat mereka semua akan dikalahkan, Hephaestus membiarkan pintu tetap terbuka dengan stafnya lalu pergi menemui Ares untuk mengulur waktu. Sementara Ares menghabiskan waktunya untuk membunuh Hephaestus, Perseus, Andromeda, dan Agenor berlari ke dalam labirin, dan pintu tertutup di belakang mereka. Ketiganya mulai menjelajahi labirin menggunakan peta yang ditinggalkan Hephaestus untuk mereka. Perseus terus mendengar suara memanggil namanya dan menanyakan putranya. Dan Andromeda melihat visi Corina yang melarikan diri darinya. Setelah banyak liku-liku, Agenor memutuskan peta itu tidak berguna dan mereka harus mengikuti insting navigator yang dia dapatkan dari ayahnya. Pada saat itu, tembok mulai bergerak dan menutup jalur di sekitar mereka, sehingga ketiganya melarikan diri sebelum dihancurkan. Mereka mencapai bagian dalam labirin dengan cincin bergerak raksasa yang menyebabkan mereka jatuh dan terjebak di antara dua dinding. Semidewa menggunakan kekuatan mereka untuk mengeluarkan Andromeda, dan Agenor dengan cepat mengikuti, tetapi Perseus jatuh lagi. Di koridor gelap, Perseus menemukan Helios dan harus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak nyata. Dia pergi mencari teman-temannya hanya untuk tiba-tiba diserang oleh Minotaur yang mencoba menikamnya dengan tanduknya. Pertarungan sengit dimulai dan setelah banyak perjuangan, Perseus berhasil mendorong Minotaur ke dinding agar tanduknya tersangkut. Perseus kemudian mulai memukulinya, dan ketika tanduknya patah, Minotaur mencoba menggunakan suara Helios untuk meminta belas kasihan, tetapi Perseus tetap membunuhnya. Karena Minotaur adalah pelindung labirin, sekarang jalan yang jelas terbuka untuk Perseus setelah mati. Dia bersatu kembali dengan teman-temannya dan bersama-sama mereka akhirnya memasuki jantung Tartarus. Sementara itu Zeus meminta maaf kepada Hades karena telah membuangnya ke dunia bawah dan mengaku bahwa dia memaafkan Hades karena telah menangkapnya sekarang. Hades mulai berubah pikiran karena dia selalu menginginkan persetujuan dari keluarganya, tetapi pada saat itu Ares muncul dan menyerangnya untuk menghentikannya membebaskan Zeus. Setelah bertukar beberapa pukulan, Hades menangkap Ares dan membuat mereka jatuh ke dalam jurang sementara Kronos selesai menyerap kekuatan Zeus dan akhirnya mulai bangun. Ketiganya tiba dan Perseus menggunakan Trisula Poseidon untuk membebaskan Zeus sementara Ares kembali, siap untuk terus bertarung. Andromeda dan Agenor mencoba menghentikannya tanpa hasil, tapi tiba-tiba Ares jatuh saat Hades menyerangnya dari belakang dengan garpu rumputnya. Ketiganya melarikan diri dengan Zeus saat Ares mengambil garpu rumput dari Hades dan melemparkannya ke Zeus, menusuknya dari belakang. Zeus menggunakan ini sebagai kesempatan dan menyatukan garpu rumput dan Trisula untuk membuat kelompok itu berteleportasi keluar dari Tartarus. Marah, Ares menikam Hades, lalu dia memeriksa area tersebut untuk menemukan Perseus menjatuhkan hadiah Helios. Beberapa menit kemudian, kelompok itu muncul di kamp Andromeda, tetapi Zeus tidak punya banyak waktu lagi.
Dia memberitahu Perseus bahwa Ares memiliki petirnya, jadi mereka harus mencurinya dan membuat tombak, yang hanya bisa digunakan oleh Perseus. Grup membuat rencana, Agenor, Andromeda, dan pasukannya akan menahan Kronos sementara Perseus mendapatkan petirnya. Dia berdoa kepada Ares dan memintanya untuk menemuinya di kuil, yang dia capai dengan terbang di atas Pegasusnya. Pintu masuk ke dunia bawah meledak dan bola api mulai berjatuhan di seluruh area, membawa semua jenis monster bersamanya. Manusia bertarung dengan semua senjata dan strategi yang bisa mereka kumpulkan, tapi mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba Hades muncul di medan perang untuk mengunjungi Zeus, memegang tangannya saat dia menerima untuk memaafkannya dan berbagi kekuatan terakhirnya. Ini membuat Zeus terlihat muda dan menyembuhkan lukanya. Kemudian kedua dewa bergabung dalam pertarungan, menjatuhkan monster seolah-olah mereka adalah lalat. Sementara Perseus tiba di kuil dan menemukan Ares telah membawa Helios karena dia ingin dia melihat ayahnya dibawa pergi seperti Ares harus melihat ayahnya sendiri. Pertarungan sengit dimulai antara saudara-saudara, tetapi mudah bagi Ares untuk mengalahkan setengah dewa. Saat Ares hendak membunuh Perseus, Helios maju dengan pedang ayahnya, yang mengalihkan perhatian Ares. Perseus menggunakan kesempatan itu untuk melompat ke saudaranya dari belakang dan mencuri petir, yang kemudian dia gunakan untuk akhirnya membunuh Ares. Sekarang dia memiliki 3 senjata, Perseus menyatukannya untuk menciptakan tombak Trium. Sementara Kronos menyelesaikan kebangkitannya dan muncul di medan perang. Jadi Hades dan Zeus berkonsentrasi untuk menyerangnya. Kekuatan mereka lemah dan tidak bisa berbuat banyak, jadi Kronos mengabaikan mereka untuk mulai menghancurkan area tersebut, menembakkan lava ke semua tempat. Perseus tiba di Pegasusnya, tetapi dia tidak bisa mendekat untuk menyerang karena hujan lahar. Hades dan Zeus menyatukan kekuatan mereka untuk mendaratkan pukulan yang bagus pada Kronos dan memberikan kesempatan kepada Perseus untuk terbang lebih dekat. Ini membuat Kronos marah dan menyebabkan dia menabrak tanah untuk mengirimkan gelombang yang kuat ke arah para dewa. Zeus mendorong Hades menyingkir dan memasang medan gaya, tetapi dia tidak cukup kuat dan dipukul balik. Gangguan ini cukup bagi Perseus untuk menghindari gelombang lava terakhir Kronos dan terbang langsung ke mulutnya untuk menancapkan tombak langsung ke dalam tubuhnya. Rencananya berhasil dan Kronos meledak hingga hanya tersisa abu. Tentara merayakan dan Andromeda senang melihat Perseus terbang kembali hidup. Setelah itu, Perseus bertemu kembali dengan Zeus, yang menyebutkan bahwa era para dewa telah berakhir dan berterima kasih kepada Perseus atas bantuannya. Karena Hades tidak dapat mengulur waktu lagi, Zeus mati dalam pelukan putranya. Kemudian Hades mengumumkan dia tidak berdaya sekarang, jadi dia harus memulai hidup baru. Beberapa saat kemudian, semua orang di perkemahan mulai merawat luka mereka. Agenor terikat dengan Helios karena dia ingin menjadi paman yang baik, dan Perseus mendekati Andromeda untuk menciumnya. Saat ayah dan anak menyendiri sejenak, Helios mengaku setelah melihat perang, menjadi nelayan sepertinya tidak terlalu buruk. Namun Perseus ingin dia siap menghadapi masa depan dan memutuskan untuk menyerahkan pedang legendarisnya.